Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan minggu ini. Baik ibadah ini diadakan secara online, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk hadir bersama kita. Sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengajak berdiri Bapak Ibu, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sebab bagimu segala pujian. Mari naikkan pujian ini, katakan, ku datang padamu, membawa pujianku. Haleluya, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa pujian kita. Sebab hanya kekuatan di hadiratnya sanggup menjaga. Datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, ya ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan, bagimu segala pujian. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Katakan, sebab teramat baik. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, sebab teramat baik. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, membawa hati kami dan hidup kami. Sebab Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik,
Dia, sebab Dia baik. Dia Yesus teramat baik. Naikkan pujian ini, katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 88 ayat 9 sampai dengan 13. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku dariku, telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, mengenal-Mu. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
wajah-Mu, ku terkagum telah melihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah yang Kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab dari hati yang terdalam kami ingin mengenal-Mu, Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 138 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Daud, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para ilah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami rindu untuk menyiapkan hati kami dan disirami akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami supaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan tertanam bertumbuh subur dalam setiap pribadi lepas pribadi kami.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 138 ayat yang pertama sampai 8 yang sudah kita dengarkan. Saya memberi tema pada kesempatan hari ini yaitu bersyukur. Jika kita melihat di dalam Mazmur nomor 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8, di sana terutama di ayat yang pertama saya bacakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para ilah. Aku akan bermazmur bagimu." Kalau kita lihat di dalam Mazmur nomor 138 ayat 1 sampai 8, di sana ada kata bersyukur. Nah, makna bersyukur di sini jika kita lihat di dalam bahasa Ibraninya adalah yadah. Nah, di mana kata ini memiliki arti yaitu bersyukur, memuji, dan juga memiliki arti yaitu sebuah rasa ungkapan yang diekspresikan melalui nyanyian, alat musik, beria-ria, dan juga bersorak-sorai. Mungkin kalau kita lihat, mudah bagi kita untuk mengucapkan syukur atau untuk bersyukur ketika keadaan kita semuanya baik. Ketika semuanya berjalan sesuai dengan kehendak kita. Keadaan sedang baik-baik saja. Namun, jika yang dihadapi adalah sebuah penderitaan, sebuah kesakitan, kesesakan, masalah, adakah kita tetap bisa bersyukur? Justru yang terjadi, banyak orang itu melakukan hal yang sebaliknya. Dia sedih, kecewa, murung, mungkin bahkan bisa putus asa. Sebuah ucapan syukur ini sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, orang Kristen. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi juga karena ada sebuah kuasa di balik sebuah ucapan syukur tersebut. Mari perhatikan perkataan Nabi Habakuk. Kita buka di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku." Bapak Ibu, ayat ini itu adalah di mana saat itu Habakuk diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Pada situasi yang sangat-sangat sulit. Melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya. Dan juga penindasan yang dilakukan oleh bangsa kafir. Yang berdampak tentunya terhadap kehidupan di masa itu. Terutama berdampak pada bidang perekonomian.
Habakuk di sini menggambarkan keterpurukan ekonomi yang sedang dihadapinya, yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Dengan keadaan di mana tidak ada keadilan di sana. Ketiadaan hasil ladang. Yang di sana disebutkan adalah pohon ara, anggur, zaitun. Dan juga terhalaunya, yaitu ternak. Di mana kambing, domba, lembu, sapi. Keadaan ini Bapak Ibu sangat memprihatinkan. Namun apa yang dilakukan oleh Habakuk? Di sana Habakuk tidak menyerah pada kenyataan, pada keadaan yang mereka alami. Ia berjuang melawan fakta yang ada di depan mata mereka. Dengan apa? Menguatkan iman kepada Tuhan. Dikatakan di sana di Habakuk 3 ayat 19a. Tuhan, Tuhanku, itu kekuatanku. Dia tidak menunjukkan bahwa dirinya lemah. Tetapi dia minta pertolongan. Dan dia yakin kepada Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepadanya. Memang Bapak Ibu, perjalanan hidup itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin setiap kita mengalami yang namanya perjalanan hidup tentunya masing-masing. Begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Namun bukan berarti kita harus kehilangan sukacita. Kita kehilangan rasa bersyukur. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu, tetaplah mengucap syukur. Sebab apa? Sebab di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan terhadap hidup kita. Kasih Tuhan pastinya terus ada buat orang percaya. Begitu juga dengan janjinya kepada setiap kita orang percaya. Masa yang sukar adalah masa yang tidak tentunya disukai oleh kita. Dan banyak orang tentunya tidak suka dengan yang namanya masa sukar, kesulitan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, termasuk kita orang percaya, pasti tidak suka terhadap yang namanya kesukaran. Jadi tentu ada banyak jawaban yang bisa kita kemukakan ketika kita mendapatkan yang namanya kesukaran. Atau masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Banyak orang ketika mengalami masa sulit justru mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini saya katakan ketika apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru kita harus berkata seperti Habakuk. Tuhan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, bukankah hal-hal ini juga yang sedang melanda kehidupan kita, kehidupan orang percaya? Bagaimana supaya daya tahan, supaya motivasi kita, motivasi hidup kita tetap terjaga. Bagaimana supaya dalam masa yang sukar kita tidak kehilangan semangat. Apa yang dilakukan oleh Habakuk saat menghadapi masalah. Mari hari ini kita belajar dari Habakuk. Bagaimana ia dapat menghadapi masa-masa sulit di dalam hidupnya. Saya mau sampaikan ada 3 hal. Yang pertama,
Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Yang pertama adalah ia berseru kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan oleh Habakuk ketika kita belajar daripada Habakuk adalah berseru kepada Tuhan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Tuhan ingin kita juga berseru kepadanya. Bukan hanya sekedar kita berdoa. Yang dimaksud dengan berseru adalah berdoa dengan sepenuh hati. Terkadang Tuhan menetapkan kita pada posisi atau situasi tertentu agar kita juga berseru kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, di sana dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dalam segala keadaan atau masalah di dalam kehidupan kita, bahkan dalam keadaan terpuruk pun, Tuhan ingin agar kita belajar tentang sesuatu. Kita belajar tentang bagaimana kita dapat mengucap syukur meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Yang kedua, tadi yang pertama adalah berseru kepada Tuhan. Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah. Kita lihat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita, masalah dan pergumulan yang kita hadapi itu membuat kita kehilangan fokus. Kehilangan fokus di dalam kehidupan kita. Masalah dan pergumulan yang sering menarik kita justru menjauh daripada Tuhan. Jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan bahwa jangan kita kehilangan fokus. Jangan fokus kita kepada masalah. Kalau di sana dikatakan bahkan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasilnya itu juga mengecewakan dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Bisakah kita di dalam kehidupan kita tetap terfokus kepada Tuhan jika kita menghadapi masalah sesulit apapun? Pertanyaan ini bukan hanya kepada Bapak Ibu, juga pertanyaan yang sama juga ada pada diri saya. Bisakah Bapak Ibu Saudara tetap fokus kepada Tuhan ketika kita mengalami kondisi sulit? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan di ayat yang sama, di kalimat terakhir dikatakan apa? Bahwa Dia telah memberi jalan keluar bagi kita. Jadi ingat,
Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan ingat juga janji Tuhan. Bahkan Dia juga memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kata kunci ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya juga Tuhan meletakkan kita dalam keadaan mungkin seolah-olah Dia tidak menjawab doa-doa kita. Tuhan, saya sudah berdoa. Saya sudah berharap kepada Tuhan. Kok nggak dijawab-jawab? Padahal doa saya sudah 1 tahun yang lalu. Kok nggak dijawab? Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bapak Ibu, kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di sini Yosafat berdoa dengan kekuatannya dan ia juga beriman. Nah, kita tahu bahwa ketika kita melakukannya tanpa disertai dengan iman, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang memang sungguh-sungguh untuk mencari Dia, mengandalkan Dia dalam setiap segala sesuatunya. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Solidio Gloria. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu yang sungguh mulia di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar sebagian daripada firman-Mu. Agar kami di dalam setiap kehidupan kami dapat bersyukur. Sesulit apapun keadaan kami juga tetap bisa bersyukur. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau tuntun kami, Engkau menolong kami, agar kami dapat bersyukur dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria atau QR Code. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Persembahanku. Persembahanku ini, ku ingin Engkau
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami, kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau berkati anakmu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatalan kami dengan motivasi yang benar, di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Amsal pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini
Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.